Selamat pagi umat yang dikasihi Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita membaca sebagian daripada firman-Nya dan merenungkannya. Dan sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami bersyukur kalau pada malam hari Tuhan boleh memberikan kami waktu istirahat. Dan juga Engkau berkenan memberikan kami kehidupan pada pagi hari ini. Untuk kami boleh dapat terus melanjutkan hari-hari kehidupan kami di dalam kasih dan penyertaan. Bapa, kami yakin dan percaya bahwa untuk melanjutkan kehidupan kami butuh makanan rohani. Karena itu Tuhan, kami bersama akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh berbicara, dan dengan melalui Roh Kudus-Mu, Engkau memimpin dan menyertai kami untuk boleh dapat membaca, mengerti, dan memahami firman-Mu, serta mampu menjalankannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami rindu untuk mendengarnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 4-11 yang akan kita baca bersama. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya, jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah orang yang membaca, mendengarnya, dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Terlahir dengan keterbatasan fisik dan mental bukanlah akhir segalanya. He Ale, gadis asal Korea yang dilahirkan dengan 4 jari tangan, kaki yang tidak utuh, dan mengalami keterbelakangan mental, justru menunjukkan semangat hidup sebagai pianis. He Ale tumbuh menjadi gadis yang mahir bermain piano dan terkenal di pentas dunia. Pernah tampil dalam konser di Jakarta, He membuktikan kekuatan cinta telah mewujudkan impian yang mungkin bagi sebagian orang dianggap mustahil. Kehebatan He Ale bermain piano tidak diraih dalam waktu semalam. Ia berlatih 15 tahun sejak usianya baru berumur 7 tahun.
Dalam satu hari ia melatih 4 jarinya menekan tuts piano selama 13 jam. Bersama ibunya, Wo butuh kerja keras mengajari Hea karena ia tak sanggup memegang sebatang pensil. Awalnya Wo frustasi, tapi karena kasih, kegigihan, dan ketabahan berbuah manis. Not balok yang begitu sulit dibaca, sedikit demi sedikit sanggup diterjemahkan Heale. Yang menarik, ketika diwawancara, Wo yang sempat frustasi menyatakan bahwa walaupun Heale dilahirkan dengan fisik yang cacat, tapi ia mempunyai keyakinan bahwa setiap manusia yang diciptakan Tuhan, walaupun lemah, pasti mempunyai kelebihan yang diberikan Tuhan. Bahkan Ale sendiri menganggap cacat fisiknya sebagai hadiah Tuhan yang memungkinkan dia untuk menjadi pemain piano kelas dunia. Dari pengalaman Ale bersama ibunya sebagai orang percaya, menempatkan Tuhan sebagai sentral kehidupan mereka, yang memungkinkan segala usaha dan kerja keras yang dilakukan memberikan hasil yang baik. Dari bacaan kita 2 Korintus 3 ayat 5, Rasul Paulus dalam setiap keberhasilan pekerjaannya, menurutnya bukan karena kekuatannya sendiri. Dia berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Bahkan dalam surat 1 Korintus 3 ayat 6-7 dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Artinya, Paulus tidak mengklaim hasil pekerjaannya karena usahanya semata-mata. Sebaliknya, dia ingin mengakui bahwa semua kesanggupan dan kekuatan dalam melakukan pekerjaannya sebagai rasul berasal dari Allah sendiri. Inilah sikap rendah hati yang mengakui kuasa dan pertolongan Allah dalam setiap pekerjaan. Bukankah dalam kehidupan kita juga mempunyai tugas untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu menjalankan tugas dan peranan kita seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai orang tua, dalam keluarga kita berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak, agar di kemudian hari anak tersebut bisa menjadi mandiri dan berhasil di masyarakat. Demikian pula saat kita berkarir di tempat kita bekerja, termasuk dalam pelayanan, semuanya dilakukan dengan sebaik mungkin, agar memberikan hasil yang terbaik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sehebat-hebatnya kita, jika bukan Allah yang memberikan kita kekuatan, ketekunan, keberanian, maka kita tidak akan pernah mampu mengerjakan apapun. Marilah kita berusaha sebaik mungkin dengan segala daya dan upaya yang dapat kita lakukan. Seperti pepatah mengatakan, do your best and let God do the rest. Ingatlah, kesanggupan atau keberhasilan kita mengerjakan sesuatu adalah karena pekerjaan Allah. Amin. Mari kita bersama berdoa dengan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu semua, selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan ingatlah bahwa segala apa yang kita lakukan, keberhasilan yang kita capai, itu semua karena turut campur tangan Tuhan di dalam usaha kita. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.